Jujur ya, berapa kali kita pura-pura tahu apa yang kita lakuin. Kita berani jalan, sok yakin, seolah-olah udah ngerti arah tujuan hidup kita. Tapi faktanya, dalam hati kita nggak tahu, kita cuma nekat. Kita jalan, tapi nggak paham arahnya kemana. Asal melangkah aja, yang penting gerak pikir kita. Tapi di dalam hati, nggak ada petunjuk jelas. Mungkin kita udah ngerasain ini. Berani maju tapi nggak tahu tujuan akhirnya apa. Kita sering pura-pura tenang, tampil cool, tenang, seolah-olah nggak ada yang salah. Tapi dalam hati kita galau, kita ngerasa tertinggal. Kenapa hidup mereka lancar? Kenapa mereka udah sukses, udah nikah, udah punya semuanya? Padahal kitanya yang nggak tahu arah kita. Sok yakin kita tampil percaya diri di depan orang. Seolah-olah udah paham semuanya. Tapi dalam hati kita tahu, kita nggak yakin. Apa benar ini jalan yang saya pilih? Apa ini arah yang seharusnya? Tapi kita tutupin itu semua dengan senyum dan harapan kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi tahu nggak, justru di momen-momen kita bingung, nekat dan pura-pura yakin, kadang Tuhan mulai kasih tanda, petunjuk kecil. Entah dari obrolan dengan teman atau momen-momen terduga. Tuhan itu selalu punya cara buat ngasih kita arah. Kalau kita mau buka mata dan hati. Mungkin kita bingung sekarang. Mungkin kita jalan cuma modal nekat. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan gak akan pernah biarin kita sendirian. Setiap langkah kita, meski terasa ragu, selalu ada petunjuk di sana. Kita cuma perlu lebih peka, dengerin dan percaya bahwa ada jalan yang sedang disiapkan. Jadi daripada terus pura-pura tenang dan sok yakin, kenapa nggak coba jujur sama diri sendiri? Mulai dari langkah kecil, meski kita belum tahu tujuan akhirnya. Dan percaya deh, seiring kita berjalan, Tuhan akan kasih kita petunjuk lebih jelas. Jangan takut buat bingung, kadang justru di tengah kebingungan kita ketemu jawabannya. Pernah kan kita ngerasa jalanin hidup ini kayak naik mobil di tengah kabut tebal. Kita jalan tapi nggak benar-benar tahu kemana. Pura-pura yakin aja asal nekat. Padahal dalam hati kita bingung banget. Tenang di luar tapi chaos di dalam. Nah menariknya, seringkali pas kita lagi di titik kebingungan itu, entah kenapa tiba-tiba ada petunjuk datang. Dari mana? Dari obrolan gak sengaja. Dari buku atau bahkan dari doa yang kita ucapin dengan penuh keikhlasan. Di situ seolah Tuhan kasih jalan yang gak pernah kita duga. Tapi gimana ini bisa dijelaskan? Yuk kita bedah bareng-bareng dari segi ilmiah, psikologis, dan juga islami. Secara ilmiah, perasaan bingung dan nggak tahu arah itu normal. Otak kita sebenarnya punya mekanisme yang dikenal sebagai ambiguity tolerance. Kemampuan kita buat bertahan di situasi nggak jelas. Ketika kita jalan hanya dengan modal nekat atau tanpa rencana yang jelas, otak kita secara otomatis bekerja lebih keras untuk menyesuaikan dengan situasi yang baru. Ini bikin otak kita jadi lebih kreatif dalam mencari solusi atau menemukan peluang yang mungkin kita nggak lihat sebelumnya. Menurut riset dalam neuroscience, saat kita menghadapi ketidakpastian, bagian otak yang bertanggung jawab atas kecemasan amigdala aktif. Tapi bagian lain dari otak seperti prefrontal cortex juga mulai bekerja untuk merencanakan langkah berikutnya. Jadi walaupun kita nggak tahu tujuan pasti, otak sebenarnya mulai mengimprovisasi di sepanjang jalan. Dan seringkali ketika kita dalam kondisi rileks atau berdoa, otak kita masuk ke gelombang otak alfa. Kondisi tenang yang memungkinkan kita mendapatkan pencerahan atau ide-ide segar. Seolah-olah Tuhan ngasih petunjuk di saat otak kita paling terbuka. Dari sudut pandang psikologi, fenomena sok yakin tapi nggak tahu arah ini juga dijelaskan lewat konsep imposter syndrome dan cognitive dissonance.
Kadang kita merasa terpaksa untuk terlihat yakin dan percaya diri di depan orang lain, padahal dalam hati kita ragu dan bingung. Ini terjadi karena kita nggak pengen terlihat lemah atau nggak tahu arah di mata orang lain. Tapi menariknya, saat kita terus bergerak, meskipun dalam kebingungan, otak kita perlahan-lahan menemukan pola dari hal-hal yang kita alami. Ini yang dikenal dengan istilah serendipity, penemuan sesuatu yang berharga secara nggak sengaja. Kita mungkin cuma nekat di awal, tapi dalam proses perjalanan itu, kita mulai nemuin hal-hal yang bikin semuanya lebih jelas. Hal ini juga terkait dengan growth mindset, gagasan bahwa manusia bisa belajar dan berkembang lewat tantangan, bahkan saat mereka nggak yakin dengan langkah awalnya. Jadi, nekat itu nggak sepenuhnya buruk. Kadang kita harus berani ambil resiko tanpa paham arah yang pasti. Karena di sepanjang perjalanan, otak kita mulai ngumpulin petunjuk, pengalaman, dan pelajaran yang bikin tujuan kita semakin jelas. Dalam Islam, konsep ini dikenal dengan tawakal. Kita diperintahkan untuk berusaha sebaik mungkin, meskipun kadang kita belum paham arah atau hasil akhirnya. Ketika kita modal nekat tapi tetap ikhlas dan sabar, Allah seringkali mengirimkan pertolongan dalam bentuk yang tak terduga. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman bahwa Dia tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya, meskipun kita merasa bingung dan gak yakin, selama kita berusaha dan tetap bergantung kepada Allah, akan ada petunjuk yang datang di tengah perjalanan. Hadis juga mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan umatnya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Jadi walaupun kita nggak paham tujuan akhir, tugas kita adalah terus bergerak dan berusaha. Pada saat yang tepat, Allah akan mengarahkan kita dengan caranya yang terduga. Kadang petunjuk itu datang dari doa yang kita panjatkan, atau dari pengalaman sehari-hari yang tadinya kita anggap sepele. Allah menuntun langkah kita meski awalnya kita nggak sadar. Kita semua pernah ada di fase ini, nggak benar-benar paham apa yang kita tuju, tapi tetap jalan dengan modal nekat. Di luar kita tampil tenang dan yakin, tapi di dalam hati kita mungkin penuh pertanyaan. Secara ilmiah, otak kita memang punya kemampuan buat adaptasi di situasi yang nggak jelas. Secara psikologis, kita belajar lewat proses dan pengalaman, bahkan dari kebingungan kita. Dan secara spiritual, dalam Islam, ini adalah bagian dari proses tawakal, usaha sambil berserah diri pada Allah. Kita mungkin gak selalu tahu arah tujuan dari awal, tapi selama kita terus berjalan dan ikhlas, Tuhan akan bantu kasih petunjuk di tengah jalan. Jadi jangan terlalu takut buat bingung atau gak paham. Mungkin disitulah justru kita akan nemuin petunjuk yang selama ini kita cari. Kita gak perlu selalu paham segalanya. Hidup itu proses guys. Jalani aja, pelan-pelan kita akan mulai ngerti. Jangan takut buat bingung. Karena justru di saat bingung itu, Tuhan kasih kita jalan yang gak pernah kita bayangin sebelumnya. Yang penting tetap bergerak, tetap berdoa dan percaya sama rencananya. Tuhan gak pernah ninggalin kita. Jadi kalau kamu lagi ngerasa gak yakin dengan arah hidup kamu sekarang, gak apa-apa, kamu gak sendiri. Semua orang pernah ada di titik itu. Tapi ingat, selama kita terus bergerak dan jujur sama diri sendiri, Tuhan akan bantu tunjukin jalannya. Pelan-pelan kita akan paham. Dan kalau kamu masih bingung, gak apa-apa, kita bisa cari arah bareng-bareng. Jangan lupa like, komen, dan subscribe my channel Let's Do It. Biar kita bisa saling ngingetin kalau Tuhan selalu kasih petunjuk selama kita gak berhenti melangkah. Bye.